Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifia Briola dengan NIM 2205112803. Di sini saya akan menjelaskan fungsi, kelebihan, kekurangan serta tutorial menggunakan salah satu LMS yaitu Google Classroom untuk guru serta penggunaan salah satu aplikasi conference yaitu Zoom. Selamat menyaksikan. Pertama kita akan membahas Google Classroom, di mana Classroom merupakan salah satu platform Google yang mempermudah komunikasi antara guru dan siswa. Jadi apa saja sih fungsi dari Classroom? Yang pertama, guru dapat manajemen kelas, kemudian dapat melakukan pembagian materi. Guru juga dapat melakukan pengumpulan tugas serta penilaian. Di Classroom, guru juga dapat melakukan diskusi dan kolaborasi dengan siswa. Classroom juga berhubungan langsung dengan Docs, Drive, Form, dan banyak lagi. Jadi apa saja sih kelebihannya? Yang pertama, tidak perlu membayar, cukup dengan akun Google kita bisa langsung menggunakannya. Lalu, dapat diakses dari berbagai perangkat kapan saja dan di mana saja. Tugas lebih terorganisir dengan deadline dan sistem penilaian yang otomatis. Siswa juga bisa bekerja sama dalam tugas secara real time. Nah, berdasarkan kelebihan dan fungsi tadi, tentu dia ada memiliki kekurangan. Yang pertama, untuk mengakses kita harus punya akun Google terlebih dahulu. Kemudian tidak memiliki fitur kuis interaktif atau gamifikasi bawaan seperti beberapa platform lain. Lalu, jika internet lemot atau putus bisa menghambat akses belajar. Google Classroom belum memiliki fitur analitik mendalam untuk memantau perkembangan siswa secara rinci. Baiklah, saya akan memberikan tutorial penggunaan Classroom untuk guru. Baiklah, kita mulai dengan pembuatan kelas baru. Gunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox untuk masuk ke aplikasi Google Classroom. Ketikkan kata kunci Google Classroom. Lalu pilih classroom.google.com. Setelah itu masuk dengan akun Google, pilih akun yang akan digunakan, masukkan password, lalu klik berikutnya. Pada halaman selanjutnya terdapat tanda tambah yang terdiri atas dua pilihan, yaitu gabung kelas dan buat kelas. Pilih buat kelas, lalu klik tanda kotak pada petunjuk yang muncul dan klik lanjutkan. Pada halaman berikutnya terdapat 4 kolom yang terdiri atas nama kelas dan bagian kelas. Keduanya wajib diisi agar kelas dapat ditampilkan. Sedangkan mata pelajaran dan ruang bersifat opsional, artinya boleh diisi atau dikosongkan. Jika sudah, klik buat. Setelah kelas dibuat, tampilannya akan terlihat seperti ini. Tema atau tampilan kelas dapat diganti sesuai keinginan dengan memilih menu pilih tema atau upload foto. Misalnya, tema akan diganti sesuai mata pelajaran ini. Setelah memilih tema yang diinginkan, klik pilih tema kelas, maka tampilan kelas pun akan berubah. Pada tampilan awal kelas terlihat nama mata pelajaran, nama kelas, dan jumlah siswa yang telah bergabung. Saat ini belum ada siswa yang bergabung. Selanjutnya, siswa perlu diundang untuk bergabung ke kelas. Di bawah nama kelas terdapat kode kelas berupa huruf kecil yang teracak. Untuk memperbesar tampilan kode, klik tanda kotak di sebelahnya. Maka, kode kelas yang terdiri atas 7 huruf kecil akan tampak lebih jelas. Kode inilah yang harus diinformasikan kepada siswa agar mereka dapat bergabung ke kelas. Pada pembuatan materi dibuat pada menu tugas kelas. Pada bagian tugas kelas terdapat berbagai aktivitas yang dapat dilakukan, khususnya pembuatan materi dan penugasan. Untuk membuat materi, pertama-tama klik menu buat. Kemudian, tentukan dulu topiknya. Klik topik, lalu ketikkan topik, misalnya materi pembelajaran, lalu klik tambahkan topik. Ini akan menjadi judul pada bagian informasi materi. Selanjutnya, buatlah materi dengan memilih menu buat. Kemudian pilih materi,
isi judul materi pembelajaran, lalu tambahkan deskripsi sesuai kebutuhan. Bagian ini tidak boleh dikosongkan. Jika ingin melampirkan materi pembelajaran, gunakan menu tambahkan untuk melampirkan file dari Google Drive, link, file, atau YouTube. Misalnya, jika memilih materi dari file, cari file dari komputer, lalu pilih upload. Setelah file terunggah, pilih menu posting, maka materi akan langsung dapat dibaca oleh siswa. Namun, jika ingin materi hanya dapat diakses pada waktu tertentu, atur jadwal dengan memilih menu di samping, kata posting, lalu pilih jadwalkan. Setelah itu, tentukan tanggal dan jam pertemuan, kemudian klik jadwalkan. Dalam pembuatan tugas, seperti halnya pembuatan materi. Untuk membuat tugas, pilih menu buat, kemudian pilih tugas, isi judul tugas, lalu isi petunjuk pengerjaan tugas. Jika ingin membatasi waktu penyelesaian tugas, pilih menu tenggat, kemudian atur waktunya. Setelah batas waktu diatur, jadwal tugas juga bisa diatur seperti saat membuat materi. Jika lupa menentukan topik untuk tugas yang dibuat, buka kembali menu buat, lalu pilih topik, isi dengan topik yang sesuai. Misalnya tugas 1, kemudian klik tambahkan. Selanjutnya, seret kolom tugas yang sudah dibuat ke bawah nama topik tadi agar tersusun dengan rapi. Selanjutnya, kita membahas aplikasi Zoom, yang dimana Zoom adalah aplikasi video conference yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi secara virtual dengan banyak orang. Apa saja sih fungsinya? Zoom digunakan untuk rapat, kelas online, seminar, hingga webinar dengan peserta dari berbagai lokasi. Zoom memiliki fitur screen sharing, yang dimana fitur ini memudahkan pengguna untuk menampilkan materi atau dokumen secara langsung. Pengguna bisa chat atau menggunakan emoji untuk memberikan reaksi cepat. Zoom juga memiliki fitur breakout rooms dan recording. Adapun kelebihan Zoom, hanya dengan link atau kode meeting kita bisa langsung bergabung. Zoom mendukung kualitas video HD dan suara yang jernih sehingga nyaman digunakan. Dalam versi gratis, bisa menampung hingga 100 peserta, bahkan lebih dengan versi berbayar. Zoom memiliki fitur seperti whiteboard digital, polling, breakout rooms untuk meningkatkan interaksi. Tapi tentu saja Zoom juga punya beberapa kekurangan. Untuk versi gratis, meeting hanya bisa dilakukan selama 40 menit sebelum harus dibuat ulang. Karena menggunakan video berkualitas tinggi, Zoom bisa menghabiskan banyak kuota internet. Tanpa internet yang bagus, kualitas video dan suara bisa terganggu. Jika tidak dikunci dengan baik, Zoom bisa disusupi oleh orang yang tidak diundang. Saya akan memberi tutorial penggunaan Zoom. Pertama-tama, unduh aplikasi Zoom di Play Store. Setelah proses pengunduhan selesai, buka aplikasi Zoom. Tutorial ini akan menjelaskan cara mengikuti rapat, seminar, atau pelatihan tanpa perlu mendaftar atau masuk ke akun Zoom. Setelah aplikasi dibuka, klik bergabung ke rapat. Masukkan ID rapat, lalu ketikkan nama yang akan digunakan. Nama yang dimasukkan bisa berupa nama asli atau nama samaran. ID rapat ini diperoleh dari orang yang mengundang untuk mengikuti rapat. Setelah memasukkan ID, klik bergabung dan tunggu beberapa saat. Selanjutnya, masukkan kode sandi yang juga diberikan oleh penyelenggara rapat. Setelah memasukkan kode sandi, klik OK, kemudian pada bagian izin aplikasi, pilih saat aplikasi digunakan. Setelah itu, tinggal menunggu host memulai rapat. Jika rapat sudah dimulai, tampilan Zoom akan berubah ke halaman utama rapat.
Jika sudah selesai mengikuti rapat, klik keluar di pojok kanan atas, lalu pilih keluar dari rapat. Jika ingin mengikuti rapat melalui link undangan, cukup klik link yang diberikan. Setelah itu, akan diarahkan langsung ke aplikasi Zoom. Tunggu beberapa saat, lalu masukkan nama yang akan digunakan, baik nama asli maupun nama samaran. Setelah itu, klik OK. Kemudian, klik bergabung untuk masuk ke ruangan rapat. Pada halaman rapat, pastikan untuk mengaktifkan suara dengan memilih opsi Wi-Fi atau data seluler yang terletak di pojok kiri bawah. Setelah itu, klik izinkan, sehingga mikrofon dapat digunakan untuk berbicara selama rapat berlangsung. Jika ingin menampilkan wajah, aktifkan kamera dengan mengklik ikon kamera di bagian bawah layar. Sekian dari penjelasan dan video saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.